Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Mediclass Channel. Bertemu kembali di channel saya, channel Mediclass yang berisi tentang informasi farmasi. Baik sahabat semua, seperti yang telah saya janjikan sebelumnya, bahwasanya kali ini saya akan menyajikan materi mengenai molecular docking. Ya, sebelumnya kalian pastinya sudah menonton video-video yang sudah saya share sehingga kalian tidak bingung ya saat melakukan molecular docking kali ini. Baik sahabat semua, pertama kalian setelah memperoleh material atau bahan-bahan yang digunakan untuk molecular docking, baik itu protein targetnya, kemudian ligannya, kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum melakukan molecular docking, kita bisa lakukan validasi metode terlebih dahulu. Nah, langkah apa yang perlu kita lakukan? Mari simak video berikut. Nah, baik teman-teman semua, setelah kalian membuka software iChemDoc, kemudian kalian bisa pastikan ya bahwa kolom prepare binding set kalian harus input, ini berupa protein target yang telah kalian download sebelumnya. Nah, di sini saya akan mencontohkan bahwa saya sudah melakukan kemarin ya untuk mempersiapkan materi yang akan saya gunakan untuk molecular docking, yaitu protein target dengan kode 2EX8, yaitu protein target ya untuk antibakteri ya. Jadi protein target yang nantinya akan kita gunakan untuk melakukan uji antibakteri dengan kode 2EX8 yang di dalamnya ada native ligand, yakni penicillin G atau yang disingkat sebagai PNM. Nah, di sini mari kita masukkan seperti ini ya. Kalian silahkan disimpan di folder apapun itu, kalian harus ingat jangan sampai ada yang lupa di mana letak kalian simpan file tersebut. Nah, setelah kita masukkan, pastikan bahwa ada dua pilihan binding set yang akan kita gunakan untuk uji, dimana jika kita menggunakan protein target yang di dalamnya sudah terdapat native ligand ya, kalau tempat saya ya ini penicillin G, maka sudah seharusnya binding set yang akan kita gunakan otomatis seperti ini ya, by bonded ligand. Jadi protein tersebut sudah terikat di dalamnya suatu ligand. Nah, kemudian setelah itu choose binding set center atau ligand name. Nah, ligand name kalian bisa cek di RCSB, singkatan dari ligand yang terdapat pada protein kalian. Kalau di sini karena hanya satu, maka saya pilih PNM karena ini singkatan dari penicillin G. Nah, kemudian berikutnya obtain binding set. Nah, di sini ya ini ada suatu folder yang nantinya kalian bisa gunakan untuk mendapatkan materi untuk validasi. Ya, ini yang disebut sebagai extracted CAF. Ini merupakan binding set yang telah diekstraksi dari protein 2EX8. Nah, ini nanti akan dipisahkan dari proteinnya, hanya sebuah binding set saja, dan disimpan di dalam folder yang secara otomatis akan mengikuti ya folder di mana kalian akan simpan nantinya hasil dari molecular docking. Nah, untuk itu pastikan kalian harus memilih dulu lokasi untuk menyimpannya ya, nanti hasil molecular dockingnya akan kalian simpan di mana. Kemudian untuk obtain center ligand, ini kalian juga akan memperoleh nanti hasil ekstraksi dari ligand atau penicillin G
di dalam protein 2AX8 dan nantinya akan disimpan di dalam satu folder yang namanya extracted leak ya, seperti ini. Nanti kodenya 2AX8 underscore pnm.ent. Nah, ini penting, ini nanti materi yang nantinya akan kalian gunakan untuk validasi metode. Nah, sebelum kita melakukan input ya proteinnya, kita ulang dulu ya. Ini kita hapus dulu, misalkan seperti ini. Nah, kalian pertama lakukan langkah yang ini dulu ya, ini lebih penting dari yang tadi. Jadi kalian pastikan akan disimpan di folder mana hasil docking tersebut. Pertama ini dulu ya, kemudian kalian misalkan kalau saya lakukan misalkan di sini, saya simpan di folder D, kemudian ada mana ya? Nah, ini saya simpan di latihan docking misalkan seperti ini. Nanti langsung folder extracted leak dan extracted curve ya, jadi hasil ekstraksi dari binding set dan ligand dari protein 2AX8 akan muncul di dalam folder latihan docking. Kita contohkan di sini ya. Kita oke di sini. Nah, kemudian di sini kita masukkan, misalkan kita kasih nama hasil ekstraksi seperti ini. Nah, kemudian baru kita masukkan proteinnya seperti ini ya. Nah, protein ini kita pastikan di sini dari 2AX8 sudah dengan format PDB, kita input. Ini sudah by bonded ligand, kemudian ini native ligandnya PNM, penicillin G. Radius atau binding setnya kita gunakan standar dulu, oke, 8,0. Kemudian kita pastikan ya visualnya apakah sudah benar. Jadi PNM nya dia lokasinya di tengah ya, jadi di area binding set yang sudah ditentukan di tengah sini sudah benar. Kemudian ini jarak, kalau misalkan cavity-nya ya lebih kecil, posisinya seperti ini juga sudah benar ya di tengah. Nah, kemudian seperti ini ya. Nah, ini akan langsung otomatis ya, obtain binding set. Tadi lokasinya di latihan docking, kemudian hasil ekstraksi ya sudah kita tuliskan tadi di sini ya. Kemudian akan muncul extracted cup. Jadi binding set atau cavity yang nantinya akan digunakan molekular docking akan diekstraksi di sini. Dia nanti akan muncul di folder latihan docking. Begitu juga dengan ligand yang diekstraksi. Kita oke di sini. Nah, kemudian kita lakukan prepare compounds ya. Jadi ini kita gunakan senyawa yang akan kita gunakan untuk validasi, berarti hasil dari ekstraksi proteinnya. Jadi ligand hasil ekstraksi proteinnya ya, ini berupa penicillin G tadi. Kita belum melakukan uji molekular docking ya untuk senyawa ujinya. Jadi kita melakukan metode redocking. Jadi penicillin G atau PNM tadi didockingkan pada binding set yang sama. Apakah nanti hasilnya itu akan menempati cavity yang sama atau dia di luar itu? Nah, jika nanti misalkan hasilnya secara struktural dia akan menempati posisi yang sama dengan ditunjukkan nilai RMSD-nya di bawah 2, artinya validasi metode kita diterima dan layak digunakan, metodenya layak digunakan untuk uji molekular docking. Oke, kemudian ligandnya ini kita bisa
ambil dari sini. Nah, dari hasil ekstraksi ya, bukan ligan uji. Ligan uji nanti yang kita gunakan untuk molecular docking setelah kita lakukan validasi metode. Nah, dua folder ini muncul, kita ambil dari extracted click. Nah, ini yang kita masukkan ligan yang akan kita uji apakah nantinya akan menempati posisi atau cavity yang sama dengan native ligannya. Nah, kemudian kita oke di sini. Setelah itu kemudian kita pastikan di sini ya, untuk settingan docking kita gunakan settingan standar saja, yang untuk apa kita bisa melihat apakah dengan metode standar itu hasilnya sudah cukup baik. Jika tidak, nanti kita bisa tingkatkan dengan stable docking, accurate, dan seterusnya. Nah, untuk parameter ini kita tidak perlu ganti ya, cukup mengikuti standar saja, dan kemudian kita bisa lakukan start docking. Nah, akan muncul seperti ini, are you sure to start docking? Oke. Nah, kemudian akan secara matematik ya, logaritma matematikanya ya akan melakukan scoring yang di sini ya akan menunjukkan perubahan dari nilai-nilai yang telah dilakukan oleh Eigendoc. Nah, nanti setelah ini selesai akan ditunjukkan dengan docking finish ya, dengan ada tampilan docking finish. Nah, untuk itu kita bisa menunggu untuk waktunya kira-kira 10 menit kurang lebih ya. Untuk penggunaan komputer atau laptop dengan spesifikasi lebih tinggi, ini akan mempengaruhi kecepatan juga dalam penghitungan skor docking atau logaritma matematikanya, sehingga otomatis persentase untuk 100% dia menyelesaikan perhitungannya ini akan lebih cepat. Nah, ini untuk number of selected compound, karena tadi kita hanya menggunakan satu compound saja sehingga ini muncul angka 1 ya. Ya, ini penisilin G saja. Oke. Sambil kita tunggu, nanti kemudian kita lihat hasilnya seperti apa. Ya, oke. Docking process finish. Oke, kita oke saja di sini. Ya, kemudian kita bisa view doc post and post analyze. Ya, ini tampilan doc postnya atau post screening analysis. Jadi kita bisa melakukan post screening analysis dari molecular dockingnya. Ya, dimana dengan menggunakan software Eigendoc sebenarnya kita juga sudah bisa menduga apakah ya posisi redocking dari native ligandnya ini menempati cavity yang sama. Kita bisa lihat di sini. Dengan display begitu ya.
dia menempati posisi, coba kita lihat di sini. Jadi untuk senyawa native polygon yang sebelum kita lakukan redocking, yakni yang berwarna hijau, kemudian kita setelah melakukan redocking, PNM atau penicillin G menempati KPT yang sama, akan tetapi dia tidak sepenuhnya alignment, ya, sejajar dengan tidak sejajar dengan si native polygonnya yang warna hijau. Nah, untuk itu kita bisa memprediksi bahwa nantinya RMSD-nya pasti di atas 2. Jika kemiripannya pendekatannya posisi, ya, atau orientasi dari atom-atom tersebut ini cukup tinggi, ya, hampir sama orientasinya, pastinya nilai RMSD-nya di bawah 2. Tapi ini arahnya sudah mendekati sama, akan tetapi kurang alignment, kurang sejajar, ya, dimana misalkan di sini ada cincin siklik lingkar 6, di sini juga ada ini di sini, akan tetapi dia tidak sejajar, ya, tidak menempel satu sama lain, jadi dia membentuk sudut. Begitu juga dengan rantai karbon yang lain, akan tetapi orientasinya yang sebelah sini sudah hampir sama, ya, cincin lingkar 5 nya hampir tumpang tindih antara yang hijau dengan yang warna pink, akan tetapi setelah ke arah siklik lingkar 6 yang posisinya di sini, nah ini orientasinya berbeda, yang satu ke bawah untuk yang hijau, yang pink ini ke atas. Nah, ini bisa kita pastikan dengan menghitung RMSD-nya menggunakan Chimera. Nah, untuk itu kita bisa secara kualitatif, ya, melihat bahwa seperti ini kemungkinan, ya, bisa RMSD-nya melebihi 2 atau tidak melebihi 2 tapi hampir melebihi 2, ya. Jadi bagaimana tuh? Jadi RMSD-nya hampir lebih dari 2 itu juga bisa, misalkan 1,9 sekian, ya, karena orientasi yang sebelah kiri ini hampir sama, perbedaannya hanya di sebelah kanan dari struktur penicillin G. Nah, untuk memastikannya secara kuantitatif kita bisa menghitung nilai RMSD-nya menggunakan Chimera. Nah, untuk itu nanti akan saya buatkan tutorialnya, ya, untuk menghitung bagaimana nilai RMSD setelah kita lakukan validasi metode dengan menggunakan metode redocking. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like and subscribe dan share ke teman-teman kalian jika materi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.